Di Sydney ya kak? Enggak, di Amerika. Oh di Amerika. Oh di US. Masya Oke Allah. oke. Salam Salam kenal, kenal. nama aku Natalia Maria. Salam kenal juga. Salam kenal kak. Tadi Kak, Hai, siapa Gandhi. namanya? Kak Hai Gigit kak ya? Di. Iya kan. Kak Gigit. Halo Kak, siapa namanya? Kak Wijaya, hostnya Kak siapa? Nick. Nik. Salam kenal. Kenal. Aku sih nggak mau bandingin masalahku sama dia ya. Tapi selama aku tinggal di Amerika, aku pernah ngalamin aku di penjara karena aku dapetin suami aku selingkuh. Kakak di Dia penjara laporin loh. di Amerika di penjara. Ya, Berapa hari lama? gara-gara suami aku yang laporin. Tapi aku nggak mau bawa nangis ya karena aku udah move on jauh banget. Iya iya. Dia selingkuh sama temen aku sendiri. Orang Indonesia atau bule? Enggak, suamiku orang bule, temenku orang Filipina. Oke, aku udah nikah, tinggal bareng kayak 5 tahun ya. Terus pokoknya up and down rumah tangga pasti ada ya. Dia selingkuh, aku maafin gitu. Dia berkali-kali selingkuh. Dia baik. Aku taunya dia baik pas lagi aku nikah. Namanya pernikahan, wanita pasti maunya sekali untuk seumur hidup. Laki-laki juga pasti sama. Aku nggak mau bedain masalah wanita atau laki-laki. Di sini satu sama. Tapi untuk kita move on, walaupun kita seburuk apapun itu, ingat kita nggak sendiri. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Bunda. Ngasih percobaan itu nggak pernah lebih dari kemampuan kita. Terus teman-teman aku mau cheer up aku, mau kasih aku bahagia, tapi kalau hati kita masih mikirin yang masalah lama, betapa sakitnya, betapa dihianatinya, kita nggak akan bahagia. Tuhan nggak akan balikin semuanya kalau kita belum siap. Jadi aku sibukin diri. Aku sempat di rumah sakit jiwa seminggu keluar dari penjara. Iya, Rumah sakit dipikirin jiwa loh. juga. Iya. Jahat tiga banget. kali keguguran. Hah? Kakak di sana sendiri banget. Sendiri. Nggak ada teman Indonesia, tadinya nggak ada teman Indonesia, nggak ada teman. Suami aku paling nggak suka kalau aku berteman. Dia posesif, tapi dia nggak bisa untuk gimana sih, sulit pernikahan gitu kan. Posesif, tapi dia mau jajan. Nggak semua laki-laki kayak gitu ya, nggak semua laki-laki. Aku nggak pernah bilang semua laki-laki jahat, nggak. Mau sebaik apapun kita pengen rumah tangga, pasti kan ada begininya ya. Naik turunnya. Roller coaster. Tapi positif mainnya itu gini, kita belum menemukan orang yang tepat. Sama aku juga pernah bilang, senangis-nangisnya apapun itu aku nggak pernah mau cerita sama temen. Walaupun aku punya temen baik, aku cuma bilang aku ada masalah, aku butuh pelukan. Ketika aku udah siap cerita, boleh cerita, nggak ada salahnya, it's okay. Tapi kalau kita udah kuat, lebih baik cari teman yang tepat untuk cerita. Iya. Tapi yang lebih tepat lagi, Tuhan nomor 1, karena Dia yang ciptain kita. Seluka apapun hati kita, sehancur apapun hati kita, Dia yang tahu untuk membalikin semuanya. Kalau kita benar-benar udah siap ya, udah siap untuk memaafkan diri kita. Jangan sekali-sekali berdoa kejelekan untuk mantan kita. Orang lain. Berdoa itu hal yang baik. Buat apa punya mulut kita ngeluarin kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, itu akan balik ke kita. Ya kita ngucap di atas gunung ya, jelek datang ke kita jelek. Yes. Gemanya ya. Gemanya datang ke kita. Gemanya. Bagus nih. Jadi Bunda makasih. setiap hari pagi bangun tidur aku selalu bilang hari ini hari yang baik. Aku pernah jadi Islam 5 tahun. Aku nggak banding-bandingin agama, nggak pernah.
Aku nggak pernah radikal sama Kristen. Gak pernah Mau rasis apapun lah itu, intinya ya. nggak pernah. Mau siapapun agama pasangan Tuhannya, aku, ya. aku hormatin karena Tuhan itu mungkin ya. Aku nggak mau bawa-bawa ya. Setiap masalah itu jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kok aku suara sepahit ini hidupku, nggak pernah. Jangan pernah menyalahin Tuhan. Itu ya positif mainnya. Makanya selama aku di Amerika ini, aku masih bersyukur, aku masih bisa. Hal yang paling banyak orang lupa untuk bersyukur, kita bisa nafas, kita masih bisa hidup, masih bisa punya tangan. Mau orang lain nggak suka sama kita, kita punya dua tangan, tutup aja telinga, nggak usah denger. Mau keluarga nggak suka sama kita, jangan doain yang jahat-jahat, kalau bilang maafin mereka. Buat apa kita memperlakukan orang yang nggak suka sama kita sama? Apa bedanya? Tadinya aku mau nuntut suami aku balik kan dari hakim, lagi aku di pengadilan dibilang I'm not guilty, case is dismissed, katanya mau tuntut balik nggak gitu kan? Karena aku kan udah di penjara. Aku cuma bilang I just want done. I don't want anything from him. Jadi ketika kita ikhlas itu nggak gampang ya, Mbak Gigi. Aku sih dengar ceritanya Mbak Gigi, mungkin Mbak Gigi punya masalah-masa lalu ya, sama keluarga, sama orang tua, sama mantan satu, kedua atau apa. Waalaikumsalam. Let yourself be proud. Maksudnya bahasa Indonesia, biarkan diri kita bangga sama diri kita sendiri dulu. Jangan nunggu orang lain bikin kita bahagia, karena kalau kita nggak buka mindset kita sama hati kita, itu nggak akan bahagia. Bahagia itu kita buat. Bahagia itu kita yang dari Tuhan. Kalau Tuhannya kitanya nggak bisa, nggak buka hati, kita nggak akan bahagia. Oh ya. Wahai Aku sahabat. udah single, aku sih udah bilang gini, it's okay, sama kayak Luna Maya ya. Sebelum Luna Maya ngomong, aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah gagal. Aku setiap aku ngendarai mobil, aku cuma bilang, dan aku bekerja, aku udah dapat nafas, aku cuma bilang, it's okay if I'm not get partner anymore. It's okay. Karena aku tahu proses hidup sampai terakhir aku akan lewatin. Mau buruk atau tidaknya, itu harus ikhlas. Tiap orang punya masing-masing jalannya sendiri. Sepatu kita belum tentu fit untuk sepatu orang, kaki orang, maksudnya kaki kita belum fit untuk kaki orang. Tuhan ngasih cobaan ke orang-orang itu, bukan cobaan ya, ujian, beda ya. Ujian supaya kalau kita lewat pas, kita naik kelas, berkatnya naik lagi. Tapi kalau kita nggak ikhlas, berkatnya nggak naik. Iya. 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 Yang tadinya aku punya Challenger, aku kasih ke teman aku, akhirnya sekarang aku punya Jeep. Bukannya aku mau nyombongin ya, aku cuma bilang rezeki Tuhan tuh luar biasa loh. Ketika aku gaji aku sekian, aku mau nggak mau nyebutin, sekarang aku bisa gajiku 2 kali lipat dikasih Tuhan. Ketika aku lagi bekerja, Tuhan, aku bilang, aku hanya sendiri, aku nggak punya siapa-siapa, tapi aku punya Tuhan. Aku banget, aku nggak fokus sama cowok lagi, aku fokus untuk kebahagiaan aku sendiri sama orang tua, terutama ya. Kalau kita tahu prioritas hidup kita apa, gampang ngejalaninnya. Nggak bilang gampang ya, Lebih tenang. ya lebih tenang. Benar Kak Wijaya, lebih tenang, lebih happy. Mau orang ngomong kita jelek, kita udah nggak peduli. Iya. Iya. Kasih Naca. Wow, setiap kata yang Intinya, kakak ucapin oke. berkata yang baik, karena hal yang baik akan balik. Karena mamaku pernah bilang ya sebelum aku ke Amerika ya, if you cannot find the good person around you, be a good one around you. Kayak berbeda dengan
rekomen apa ya? Ya, buat Lupa gue malah. wanita di luar, kalau kalian disakitin laki-laki, jangan benci laki-lakinya. Periksa diri sendiri, jangan nyalahin diri sendiri. Kita bukan orang yang tepat buat dia, gitu aja. Dia bukan tepat buat kita. Buat laki-laki, kalau kalian punya pasangan, kalau kalian nggak bisa keep your promise, don't be promised. Kalau Iya. kamu mau menjaga hubungannya yang erat, be honest. Recommend Kalau right kalian place saling- bukan sih? Walaupun keterbukaan memang pahit ya, bilang aku nggak suka kamu cara ngomongnya seperti ini. Kadang wanita dengernya sakit ya. Tapi wanita, tolong kalau laki-laki lagi udah ngomong kayak gitu, jangan pernah sakit hati, jangan sensitif bang. Oh berarti dia sayang kita. Aku di sini udah banyak loh, di penjara iya, di rumah sakit iya, terus aku udah pernah di shelter, tahu nggak shelter? Tahu. Shelter aku 8 bulan. Bangunin. Itu tidur di situ gitu. Shelter 8 bulan, aku nggak boleh kemana-mana. Di shelter itu pas lagi aku keguguran, dokternya, aku kan dokter ngeliat ya, aku berus ya, itu dari mantan suami itu pukul aku. Terus di Amerika itu kalau dokter bisa ngapor ke polisi, tapi aku nggak mau tanda tangan karena aku bilang gini, kalau aku tanda tangan bikin dia penjara, aku jahat. Karena aku pengen semuanya, kalau kita udah angkat tangan ke Tuhan, kita turun tangan, itu namanya Tuhan gak akan turun tangan. Angkat tangan itu maksudnya kita berdoa ya. Iya. Maupun apapun kalian, mau sholat, ucapin aja isi hati kita, tapi jangan pernah berdoa hal yang buruk, karena gak akan pernah dijawab. Yang ada malah kembali ke diri kita ya kan? Oke. Gak mau ya Diana, jangan nangis. Di sana udah berapa lama? Udah Di 10 sana udah tahun. berapa lama? 10 tahun. 10 Sampai tahun. sekarang masih sendiri kak? Sendiri lah. I'm happy being single. Ini makanya aku mau bilang ke kalian wanita, jangan terfokus. Aku udah umur segini, aku nggak dapet cowok. Berkat Tuhan beda-beda. Ada yang berkat Tuhan dapat anak lebih banyak, itu berkat juga loh. Ada berkat Tuhan kita single tapi dikasih rezeki, tapi untuk rezeki kita jangan untuk kita sendiri ya. Kan aku bilang, kalau kita nggak bisa nemuin orang yang baik di sekitar kita, jadilah orang yang baik. Aku saling bagi, bukannya aku mau, kalau kita berbagi itu jangan sebutin ke orang-orang nih. Terus mental health kita, kalau kita udah pernah punya pengalaman seperti ini, jangan menjudge ke orang. Kadang kita bilang, oh I'm sorry to hear your story. Kasih. Mbak, saya tadi siapa mbak siapa? Gigit. Gigit. Gigit, you strong woman. Trust yourself and believe it. You can be happy when you not look behind. Behind is your past. Behind is you're learning something. Masa lalu ya kamu harus, itu pelajaran. Yeah, learning something from the past. Pelajaran. Jangan. Oke, kamu ngendarai mobil, pasti ada kaca rear kan? Kita nggak mungkin lihat kaca belakang terus, nggak kan? Itu kan cuma untuk ngelihat sebentar, 1 detik kan? Seperti hidup itu. Jadi kalau kita ngendarai mobil, jalan terus. Sebagai rambu-rambu ya kan? Sebentar doang. Banyak yang bilang ke aku lebih aku hancur. Kalau aku nggak buka hati, aku nggak akan persis seperti ini. Ya, lupakan orang yang membuat kita sakit. Betul gitu. Beji ya. Aku terharu ngedengerinnya. Aku pernah dipanggil juga sama suami aku bakar rumah. Aku dipanggil sama fire marshal di sini. Aku nangis loh. Untung bos aku bilang aku kerja dari pagi sampai malam. Semangat
Semangat Bang Dika. Kalau kita yakin sama diri kita, Semangat. setiap kita keluar rumah kan, melangkah kan, pasti ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Pasti malaikat jaga kita kok. Tapi walaupun apapun yang terjadi, jangan pikir negatif. Oh Tuhan, kenapa aku begini-gini? Jangan. Tuhan sayang kita. Iya. Mantep Kak Nata. Bukan akunya mantep. Karena Jelas pembelajaran sekali ya, masa lalu yang teman-teman. bikin kita. Aku dingin loh di sini lagi 9 derajat. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, sudah ya itu kelihatan Menerima dirinya teman-teman. sendiri. Menerima dirinya sendiri, Maka berjuang aku di bilang atas komen sendiri. aku ya Mbak siapa namanya? Aku lupa dulu. Gigit. Mbak Igit. Oke, lupa maafin diri sendiri, maafin masa lalu. Kalau kita udah maafin masa lalu, kita jalannya nyaman. Terus jangan pernah diungkit-ungkit masalah lalu, Iya. apalagi nyebut namanya loh. Itu sama aja kayak doa. Iya. Tanpa kita sadari kalau kita mengungkit masa lalu itu teman-teman, energinya kita akan tertarik ke sana. Ya, jangan buang energi. Iya, jangan buang Kalau energi. kita dari awal pagi udah ngomongin yang jelek, sampai malam mau tidur juga dapet yang jelek. Iya, makanya afirmasi diri dalam pagi hari itu penting teman-teman ya. Jadi seharian itu kalau kita bangun tidur merasa sial nih, kita seharian akan merasa sial terus gitu. Sebenarnya ya, Karena- semua manusia nggak hanya wanita, laki-laki, wanita itu makhluk Tuhan yang kuat, yang pintar. Tapi kitanya aja yang maksudnya menyikapi masalah. Setiap orang kan punya beda-beda ya. Iya, Ya, maka kita ada di sini setiap kan tadi aku denger ya dari hostnya punya pengalaman masukannya juga positif ya. Terus sama Mas Wijaya juga positif. Kita sharing aja hal yang positif. Jadi Iya, jangan iya. pernah membahas hal yang bikin kita buang energi. Jangan. Iya. betul. Don't waste your energy. Ya Kalau batasi kita, energi kalian. kalau energi kita tertarik kepada seseorang yang kita ceritakan, apalagi masa lalu, itu sama aja ini guys. Kita dalam seharian itu kita akan ngerasa lemes, pusing, nggak fokus. Coba aja lo nggak percaya. Tuh. Kadang memang kita loss ya, remnya belum, tapi kita harus rem lagi, kita harus ntar dulu gitu. Kalau kita jangan terlalu makanya aku kadang heran ya, kadang orang-orang di sosmed atau dimanapun tuh mereka bisa menghina orang atau mereka bisa typingan jahat gitu kan. Aku tuh berpikir kok nggak ada rem ya gitu loh. Takutnya hal yang itu tuh balik ke diri kita teman-teman gitu loh. Kita apalagi menghujat orang nggak dikenal, belum ketemu, nggak tahu. Di sosmed kan kita nggak kenal orang nih. Bisa kayak Kak Natalia, aku nggak kenal. Aku di sosmednya typing atau komen di fotonya yang jelek-jelek. Lah kan aku nggak pernah ketemu dia. Buat apa energinya ke situ gitu loh. Iya. Gitu. Itu aja Ada sih. yang SMS jelek dan Iya. ada yang SMS jelek, terus ngebahas masalah kita yang masa lalu kayak gini-gini, itu setan, maksudnya iblis yang pengen kita supaya kita Lovely. jatuh. Ya, setan ada di mana-mana teman-teman. Kadangnya, Apalagi setan. kadangnya ini wanita ya, aku nggak tahu laki-laki ya, karena aku wanita. Aku kan kerja di restoran, kalau lagi sepi pikiran ya, ini pasti semua wanita ya ada ya. Kenapa ya laki-laki, kenapa ya orang yang aku cintai nyakitin aku, itu pasti ada. Tapi pas itu cepet tangkis. Aku bilang gini, I'm pretty enough, Thank you Kak Lovely. Ya I will be makanya strong to harus pass ada rem. this problem. memang setan itu muncul ketika orang jahat sama kita, terus kita mau jahatin lagi, kita tuh harus ngerem gitu kayak Tangkis cepet Tangkis bilang cepet sama dia gitu. sendiri. iya tangkis Bener, cepet. bener Kak, bener. Jadi aku pun pernah begitu, yang kita manusia kan kadang punya emosi ya. Apalagi keluarga kita dicolek orang atau pasangan kita dicolek orang, kita kan nggak bisa diem gitu kan. Tapi ntar dulu nih, ini masalahnya di mana nih gitu. Aku berusaha untuk seperti itu gitu. Ini gue harus ngomong kayak gimana nih supaya tidak terjadi perdebatan atau Kalau permusuhan. pacar dicolek orang, terus pacar kamu membiarkan, berarti dia juga mengiyakan. Jangan Iya, emosi diri kita makanya juga. jangan emosi dulu gitu loh. Kita lihat-lihat dulu gitu loh. Jangan-jangan salah Kayak
pacar kita nih gitu kan. Kayak suami aku beneran aku ketemunya di hotel, sakit banget ya, jadi istri ya. Aku nemuin di hotel, aku bisa buka pintunya, nggak tahu Tuhan kasih ya. Aku kenanya di front desk, aku lupa kunciku, kan biasa kalau di Amerika kasih kartu ya, kayak kartu gitu. Aku buka, mereka lagi main, aku nggak mukulin ceweknya, aku keluar lorong, dipegang sama dia, terus hit nih kata dia. Aku typing 3 kali loh. Tapi di Amerika kan kalau siapa yang naruh tangan pertama itu yang salah. Aku kan nggak tahu ya sama sekali. Aku cuma nanya, kamu pilih siapa, dia atau aku? Lagi dia bilang pilih dia, cincin aku keluarin, aku buang. Let it go lah ya. Di penjara ya. Maaf, aku nggak bakal mau nangis, tapi ini buat aku bangkit. Aku nggak akan pernah bilang, kamu nggak pernah ngerasain penderitaan aku, nggak akan pernah bilang gitu. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing. Cara pandang untuk masalahnya masing-masing. Gimana cara masalah besar itu bisa jadi kecil, kecil bisa jadi hilang. Di penjara aku nggak bisa makan, sama kayak itu kan makan Indomie ya. Aku nggak bisa nengguk air. Aku hilang 20 kilo. Walaupun aku pernah di penjara cuma sehari. Enggak. Dalam 2 minggu 20 kilo. Oh. Gak mau rugi ya sis, cincinnya dijual katanya. Enggak, aku buang. Kan namanya orang-orang ya. Kalau menurutku itu cewek beneran. Ini baru cewek nih. Kayak Yiji ini. Ini baru dijual cewek. Ya? Jangan dibuang Cin, dijual aja. Ini baru cewek nih, Kalau lagi wanita ya, kalau lagi berhadapan seperti itu, otaknya udah nggak sehat. Biar rugi tahu. Terus udah nggak sehat, udah pas itu hilang. Aku nggak tidur sampai 2 minggu, sampai aku dibawa ke dokter, dikasih obat. Ternyata tubuh aku opposite dari semua orang. Kalau minum kopi aku tidur, minum obat tidur aku melek. Malah kebalik ya. Dokter aja aneh. Minum obat tidur malah melek, minum kopi malah tidur ya. Iya. Shalom juga. Assalamualaikum. Terus aku di situ belum pulih ya, maksudnya masih luka, aku masih nangis karena aku bilang gini, kok aku cinta dia, kenapa dia selingkuh sama aku ya, apa yang kurang dari aku? Ternyata saat wanita hancur, dia nggak akan pernah mau dengar omongan orang. Saat hati hancur, dia nggak akan buka hati, nggak akan buka pikiran. Dia merasa dirinya yang salah. Aku salah. Tapi ketika kita berani buka hati, maafin diri kita, terus sujud di hadapan Tuhan. Aku Kristen, tapi kalau aku lagi sepi, aku subhanallah, karena aku belajar ya. Berarti kakak Islam. Maaf, bukan aku main-main loh, bukan aku main-main. Enggak, itu kan perkataan yang benar kak. Enggak apa-apa juga kan. Orang bilang Bismillah kan belum tentu masuk Islam. Kadang aku bilang gini, aku campur-campur loh. Aku emang bener-bener dulu ya. Aku bilang, karena aku pernah belajar pakai jari loh, diginiin. Aku gini-giniin, bikin tenang. Bagi orang yang agak stres, tapi jangan ikutin aku ya. Cara orang kan beda-beda. Jangan ikutin aku. Ya udah bener, kalau udah pernah masuk itu sedikit banyak ada benernya kan. Kadang ada orang gila, ada gila-gilanya ya. Tapi aku lagi dikit, aku ternyata nggak gila. Kadang orang gila itu bener loh. Kau ketawanya enak banget ya. Gini. Sebenarnya kita tuh gila teman-teman. Serius. Iya. Kalau kita pikir-pikir kita tuh sebenarnya gila. Cuman versi masing-masing. Porsi masing-masing. Gitu. Cuman kayaknya juga gila. Iya. Kalau aku malas keluar teman-teman. Sebenarnya aku juga gila, tapi malas keliling karena takut hitam aja gitu. Capek. Iya loh. Laki-laki takut hitam. Gue doain semoga hitam. Lu jangan dong. Enggak. Males aja jalan-jalan capek, bukan takut hitam juga. Aku tiap hari juga lari-lari sampai siang kok. Lari dari masa lalu ya? Enggak dong.
Ketawa banget. jangan. Banyakan lari dari masa lalu. Pokoknya ya Halo wanita, Kak Wi. jangan kalau ada cowok yang deketin kamu, jangan mudah, jangan gampangan, hard to get. Takut itu. Bohong teman-teman, bercanda. Ya, bercanda kan enak. Masa harus serius melulu, jangan nangis-nangis terus. Iya. Kalau kamu mau nangis, jangan depan orang, nangis di hadapan Tuhan. Karena Iya, setiap itu tetes aku sama setuju. tadi itu sama Tuhan. Ya, aku mau sedikit ngomong masalah ini. Jadi gini teman-teman, Waalaikumsalam. kita jangan sampai merugikan orang. Kita jangan sampai menarik energi seseorang untuk masuk ke masalah kita. Betul. Itu sangat merugikan. Kenapa? Salah-salah, kalian sendiri yang akan tambah sakit. Kalian mengira dengan kalian curhat, nangis, itu oke. Di satu sisi kalian mengeluarkan energi negatif. Tapi sekali lagi di tempat yang tepat. Bukan di depan rumah orang atau di jalan kamu nangis-nangis, itu akan merugikan orang. Itu tuh kalian sadar nggak sadar? Kalian sedang berusaha menarik energi seseorang untuk masuk ke masalah kalian. Itu loh. Itu nggak boleh. Boleh nangis, tapi di tempat yang tepat. Boleh kalian curhat di tempat yang tepat. Jangan sampai orang lain rugi dengan keadaan kita. Kita ini udah susah. Pengennya bikin orang lain ikut susah gitu maksudnya. Kan jangan juga gitu. Ada teman ngaku teman, tapi dia paling senang kalau melihat kita susah. Ya, Salam morning. Kita Itu jangan curhat lagi. salah-salah cerita. balik malam Kak Sen. Aku tipe aku ya. Ya, Aku nggak makasih pernah kan. menelpon keluarga ketika aku masih hancur. Aku nggak lagi aku di penjara lagi aku apa. Aku mau buktiin sama keluarga kalau aku bisa. Karena Ya, kamu namanya makasih. keluarga itu taunya kita di sini kuat. Mereka berdoa buat kita. Jadi be strong and believe it to yourself. Iya benar. Aku sendiri di sini nggak punya teman, nggak punya suami, nggak punya pacar. Udah. Di shelter 8 bulan, keluar masuk harus nyatet. Tapi air mataku diganti sama Tuhan dengan berkat yang berlimpah, rezeki yang berlimpah. Izin pamit ya halo semuanya. Amin. Iya kamu. Karena tali aku banget dari aku kecil. Ya rata-rata orang yang pernah, ya semua orang pernah ya menghadapi masalah berat Mbak dengan versi Sulia, masing-masing. kalau dari kecil kita punya masalah, bikin perdamaian sama diri sendiri, jangan diingat. Aku dari kecil juga sebenarnya kalau mau dicerita ada banyak, tapi kan maka aku bilang aku mau ngasih positive mind. Mau apapun hidup kita, jangan suka banding-bandingin. Bilang lihat masalah besar itu jadi kecil jadi hilang. Percaya sama diri sendiri. Wow, terima kasih. Sebentar. Terlalu semangat. Makasih Kak Sen. Itu Mbak Sulia lagi posisinya lagi di Aussie dia. Ada yang mau naik ya? Mbak Sulia di Aussie itu. Iya, kalau bisa tuh kita tuh berpikir, dulu Ih, gua ada makasih Kak Natalia. Dali gua ada masalah ya. Hmm. Dulu gua ada masalah ya. Mungkin Kak Natali udah kayak gitu sekarang ya. Gua pernah ngelewatin ini deh dulu, gitu kan. Iya, gue udah ngelewatin. Malah gue Tapi lebih udah lucu dari gitu kan. ini. Kayak jadi asik gitu kan. Setiap Tuh, masalah dikatakan tadi. pasti ada jawabannya. Setiap masalah pasti ada. Lagi aku di penjara ya, aku ngerasa kayak senangis-nangisnya, tapi aku nggak mau praktek di sini. Aku cuma bilang, aku ngerasa kok pintu itu ketutup, jendela ketutup, semua kayak ngerasa ketutup, beneran. Kayak aku nggak punya teman, yang tadi teman aku banyak banget. Karena kan yang tidur sama suamiku itu orang Filipina. Teman-teman aku itu orang Filipina. Aku belum ada teman orang Indonesia, belum sama sekali. Nggak ada yang mau bantuin aku. Kalau kita ngandelin manusia nggak akan mau. Kalau kita pegang janji manusia, nggak Thank you, akan Kak Sen. pernah ada. Iya. Pelajaran
setelah itu aku cuma bilang Tuhan pasti ada, nggak pernah ninggalin kita. Yeji juga dari tadi kata-katanya keren-keren, banyak banget. Cerita sedih kalau kita berdamai sama keadaan, pas diceritain lagi jadi ketawa. Bener, aku udah nggak nangis tuh, nggak nangis. Tadi dia bilang apa tuh ya? Seandainya masalah itu berat, kata dia tadi kalau nggak salah. Terus tapi nggak terselesaikan, jadi kita udah berusaha dengan segala macam cara. Dan pada akhirnya ya kita cuma bisa pasrah kepada Tuhan. Insya Allah kalaupun di dunia kita nggak bahagia, mungkin di akhirat kita masuk surga. Udah gitu aja paling mentok. Itu tadi. Iya si Yeji tadi ketik. Maksudnya dia udah ngelakuin banyak hal, udah berusaha, udah positif gitu. Apa gimana ya kan? Udah. Kalau namanya positif, kita udah nggak ngeliat ke belakang. Kalau kayak aku ngeliat berarti ke belakang, masih negatif ya kak ya? Kalau ngasih tahu Berarti gini, masih negatif. hei aku udah pernah loh kayak gitu masalahnya. Jadi bawahnya santai loh. Aku jadi nggak benci loh sama masalah aku. Aku jadi berbagi sama kalian. Don't think or don't stand up too long in your past. Itu aja sih. Berarti ada sesuatu atau rasa yang masih nyangkut ya kan? Kalau kita masih ngebahas masalah itu. Banget sih gue waktu itu sampai nangis, sampai ngemis-ngemis gitu kan sama cinta. Jangan jadi budak cinta wanita. Jadi menggelikan kan? Sebenarnya masalah sesedih apapun tuh kalau kita menyikapinya dengan sudut pandang yang berbeda itu sebenarnya enteng teman-teman. Jadi lepas aja gitu. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat atau difokusin ke hal itu, karena hal indah di sekitar kita itu malah nggak terlihat kalau kita fokus sama masalah. Betul Kak Wijaya, benar. Tuhan banyak bercara ngirim orang, malaikat, misalkan teman, ngomongnya misalkan sakit didengar, tapi itu yang terbaik buat kita. Udah cerita yang berlembar-lembar di belakang itu dibakar aja, nggak usah diingat. Tadi ada juga yang typing kalau aku naik ke atas. Ini ada lagi ya. Aku cerita kan nggak habis kelar-kelar. lagi sama mantan suami, boleh lagi cerita sedikit aja, sedikit. Iya boleh. Setelah dari mantan suami, aku kan nggak buka hati ya. Aku fokus sama diri aku, kebahagiaan aku, treat diri sendiri yang baik. Kan? Terus ada tahun nyamperin aku, orang Indonesia. Dia bilang dia suka aku terima nih, tapi nggak langsung terima, tunggu 1 tahun aku kenalin dia. Aku tanya, kamu single atau punya pacar atau punya istri? Karena kan sakitnya kan aku pernah ngerasain. Si cowok itu bilangnya single. Oke dong, terus kita beli rumah di sini nih, beli rumah. Kayak kita tinggal bareng. Dia ngomong ke orang tua aku mau nikahin aku. Dia balik nih kemarin Januari. Aku tiba-tiba di blok. Abang yang sama ponakannya SMS aku, Mbak, Mas ini, Mas B udah nikah. Ini fotonya. Oh, nangisnya aku nggak nyampe 1 bulan. Karena aku balik lagi berdoa sama Tuhan, aku bilang, dia bukan orang yang tepat buat aku. Orang tuaku sakit karena mikirin anaknya ya, walaupun anak udah gede pasti dianggapnya masih anak ya. Aku langsung setelah aku pulih hati aku cuma bilang, Bapak, aku putus baik-baik. Aku bilang, aku udah baik di sini, aku udah dapat tempat tinggal baru. Aku bilang, kerjaanku masih bagus. Aku bilang, doain aku aja. Jangan pernah dendam sama orang yang nyakitin kita. Jangan pernah dendam, itu aja. Terus jangan pernah ngomongin tentang dia ke orang-orang berapa jeleknya. Aku nggak pernah mau namanya dia. Enggak. Udah tenang banget. Iya. Maka aku bilang ya, laki-laki, kalau kalian punya pasangan, dijaga janji kalian. Jangan taunya ewong doang.
Enggak, mau kondo. Loh, Aku tadinya mau nggak kondo tahu tuh, loh. mau kondo tuh juga modal loh. Kondo, aku nggak ngerti Tahu nggak? kondo itu apa. Kepanjangannya apa tahu? Kepanjangan mau kondo apa? Sekarang aku nanya. Modal kan? konsisten Nah. doang. Lah itu depannya ya udah kata-kata modal, berarti ada modalnya dong. Kalau nggak punya itu baru nggak modal kan gitu. Jangan dendam, tapi kalau ketemu di jalan nampol dikit nggak apa-apa kan ya, biar nggak capek mental kalau ketemu mantan. Papa USA. Balas dendam yang terbaik adalah dengan Menjadikan kita diri lebih berdoa baik. buat dia, terus be happy. Kak Center nggak tahu ewong artinya apa. Ewong, ya, sampai hari ini aku lupa. Itu ewong, ewong itu antara wanita dan laki-laki. Bahasa halusnya silaturahmi kelamin. Buat Saling mengenalkan. tinggal juga. Iya. Gitu ya. Ini nikah ya, buat apa punya konsisten? Dia konsistennya ini selingkuh. Modal Anjay. selingkuh konsisten. Papa USA anjay. Papa USA, A to the J, anjay. Kayaknya sering silaturahmi kelamin nih kayaknya. Papa USA. Jangan sering-sering ya, kalau orang yang pergi malah bikin repot. Masa lalu diketawain aja kali ya. Iya. Aduh, iya diketawain aja dibakar aja tuh. Ini iya. Gak apa-apa ini lagi bercanda masa serius-serius banget sih. Mas Wijaya udah berapa kali putus? Aduh. Putus dalam apa? Putus cinta. Seumur hidupku aku patah hati sekali. Baru pacaran sekali. Kalau Mas, siapa sih Mas? Bukan pacaran sekali. Dia nikah. Nikah. Aku nikah sekali. Udah itu Yang hostnya namanya siapa sih? Aku sekali juga. Aku Nick. Aku sekali juga. Aku sekali. Yo, kata Papa USA. Ajak anak Ali tuh silaturahmi kelamin. Itu Papa USA teman kerja aku loh di sini. Oh, catat patah hati satu kali, nikah satu kali. Catat patah hati satu kali, nikah Emang gagal satu. gini guys, jadi bukan karena masalah cinta ya. Patah hati itu bisa karena anak. Patah hati itu ketika kita merasa wah udah nggak bisa bareng-bareng lagi nih dalam satu rumah. Patah hatiku bukan karena patah hati karena kita berpisah, aku dan dia itu perasaanku tidak tersalurkan lagi, perasaanku tidak tersampaikan lagi, enggak. Patah hatiku apa yang sudah ada itu harus tidak ada. Itu yang bikin aku patah hati. Gitu. Kalau untuk patah hati masalah cewek apa itu 3 hari kelar guys, apalagi belum pernah ketemu, cuman komal-komal, telepon, sleep call, patah hatinya setahun 2 tahun hampir BD, nggak mau kerja, nggak mau aktivitas, konyol itu. Tuh. Apalagi belum pernah ketemu, belum pernah ketemu, patah hati, gimana Hebat caranya? banget ya. Patah hati aku cuma 1 jam beres. Itu kan Itu namanya nggak itunya, cinta dia. itu teorinya. Kamu banget ini ya nyobain sana sini ya. Patah hati itu saat orang tua meninggal. Iya sih sedih Iya. banget orang tua. Ketika Beda-beda patah hati itu teman. Aku ya orang tua aku kalau sakit, aku cuma bilang lebih baik mereka meninggal lebih cepat daripada sakit di dunia. Karena itu yang terbaik. Tapi aku udah berusaha untuk Nong. apapun yang terbaik ya. Nong. Iya. Catat ya teman-teman ya, patah hati itu bukan Patah melulu hati masalah ketika pasangan percintaan tidak ya. menghargai kita. Yang Kalau salah, pasangan nggak menghargai kita, Mbak, buat apa dipertahankan dalam suatu hubungan itu? Bukan hanya satu orang yang bekerja, harus ada 2. Kalau yang satunya nggak mau, ditanya, kamu mau lanjut atau berhenti? Udah, to the point aja. Kalau dia nggak bilangnya nggak mau, ya berarti dia kan Itu dia prinsipku nggak itu. mau itu. Kalau terlihat nggak ada progres, jangankan nggak usah ditanya deh. Ketika kita menjalin proses dengan seseorang nggak ada Kalau progres, jadi wanita ya, kalau wanita Iya. ya tanya aja. Kalau mau kamu mau lanjut nggak? Kalau nggak mau lanjut ya udah. kalau hubungannya stuck nggak ada progres begini-begini aja, kasih cus guys, itu cus. Jadi nggak usah nanya-nanya, karena kalau nanya-nanya pasti Aku dapat jawabannya oleh-oleh dia. langsung loh dari Palembang. Oh, Woi, pisang coklat ya? Aku suka kalau sama pasangan kita cantik, kita seksi, tebalan sayap. kalau sama pasangan kita cantik, kita seksi, ibaratkan
saya pun. Dan nggak perlu dikekang juga. Semakin banyak kita menebarkan sayap Kak Sulia, itu kita akan potensi sakit akan semakin besar. Semakin kita menjaring ikan semakin banyak, semakin lebar jaringan kita, itu potensi sakit yang akan terjadi ke diri kita itu kan semakin besar. Jadi jangan merasa kita cantik, kita seksi, kita ganteng, kita ini, kita tajir, kita apa, terus kita seenaknya jaring sana sini Kalau punya melebarkan pasangan, sakit maka nanti. kita hanya untuk pasangan, jangan flirty. Ada cowok ganteng dilihat, ada cowok cakep dilihat, cewek cantik, bohai dikit Ya. dilihat. Kecuali jomblo ya kan, Pasangan. kecuali jomblo bebas ya kan. Kalau jomblo bebas, kayak gue nih sekarang jomblo. Promosi Lu gitu. liatin cowok yang Tapi gua Dia selain curhat, dia juga mau promosi ternyata ya teman-teman ya. Kan aku udah Silakan bisa Ah, di it's okay, Ipan. keranjang kuningnya itu. ya udah aku diem-diem aja deh sampai ada yang kejar. Ini certain ini cewek cowok? Cewek. 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 Mbak, jadi cewek hard to get. Apa itu? Dia nggak mudeng itu di orang ini. Jadi Ewong cewek. aja dia nggak ngerti. Ewong itu ini nih ewong. Tepuk tangan. Itu ya guys ya. Tapi ya kalau mau dapet pasangan jangan jual murah gitu aja. Ya. Ya. Ini sedikit aku bantah nih. Bukan jual murah. Jadi gini, kita boleh menawarkan sesuatu sama orang. Kita boleh mengungkapkan sesuatu sama orang. Iya, Boleh teman-teman gitu. Yang nembak bukan cowok doang kok sekarang. Cewek Iya. juga berhak kok. Cewek. Aku Siapa tahu gitu loh. Siapa tahu kita tuh jangan mikir yang ribet-ribet. Kalau memang suka ungkapin gitu. Songs. Gini loh, ungkapin. Tapi jangan berharap untuk kita mendapatkan dia. Yang penting dia tahu, itu bisa. Aku Jadi- nggak mahal, tapi Jadi kalau ngechat seseorang nih, misalnya aku ngechat Kak Natali misalnya, ya udah lepas aja, mau dibales, mau enggak, silakan. bebas gitu. aku nggak mahal tapi nggak murahan juga. Kamu pre-love. Aku nggak mahal tapi aku nggak murahan juga. Iya, Berarti kamu pre-love. sama. Terus ada aku dulu nyuekin cowok sekarang jadi suami yang terbaik. Bagus mbak. Baru ini kak saya putusin Baru 5 gimana sih? hari ini kakak saya diputusin gimana sih? Kasih Kalau dari- ini kan diputusin Oh gimana? gini, Mau cepet-cepet mbak ngapain? siapa nih? Mbak Jana. Tadi baru dibilangin. Mulai. Kalau move on itu sih gampang ya. Percantik diri. Belum tentu, percantik diri juga masih galau juga banyak. Mempercantik hati. Lah, Nah, mempercantik hati. Terus kalau kita ya, Mendamaikan diri sendiri. jangan ada pernah bilang mau balas dendam ke dia. Jadi diri sendiri, happy diri Memaafkan. sendiri, fokus diri sendiri, maafin masa lalu, bilang, oh mungkin dia bukan orang yang tepat buat aku, pasti ada nanti gitu. Tapi kalau kamu pengen dapet pasangan lagi, bilang sama diri kamu, aku pasti nanti dapat yang terbaik, gitu aja. Kalau aku sih, udah, aku udah tua, makanya aku bilang, males untuk nyari-nyari, enjoy aja my life. garis bawah ya guys, sudah tua nih. Jadi dia kemungkinan juga nyari yang tua. Kita berarti udah nggak dianggap nih Nick. Ya kan kalau ketemu bisa jadi kakak adek. Ada ya. Siapa? Ini kan Nggak jadi. ya, kita ketemu kan tua muda nggak harus jadi pasangan kan? Kan bisa jadi. Iya. Siapa tahu gue kayak Luna Maya, ketemu memang lebih muda gimana? Iya. Nggak tahu. Amin amin. Waalaikumsalam. Kak Salma. Kak Salma. Ya semoga kita Ya, guys. ketemu ya Kak Natalia entah di mana ntar insya Allah ya. Datanglah ke sini, aku di hati kok. Itu Enteng banget ngomongnya. Datang ke sini. doang. Aku di hati. Ngegojek. Oh, iya. Nih, kalau kamu patah hati udah 5 hari, baru 5 hari aku wanita, aku ngerti sih sakitnya, masih mikirin dia, memori pasti masih ada, nggak memaafkan itu belum tentu bisa melupakan, ya kan? Emang kita tuh nggak lupa ingetan, makanya kita masih ingat. Tapi untuk move on itu sibukin diri sendiri. Kalau kamu suka baca Quran, silakan baca Quran. Kalau kamu suka nyanyi, silakan menyanyi. Kalau kamu suka teriak-teriak di luar nggak didengar tetangga, silakan. Kalau kamu suka masak, silakan. Jadi jangan bikin diri kamu Thank you, Kak kosong, karena Salma. kalau kosong yang jelek-jelek Itu datang. biasa.
sesuatu, negatif kata kita tuh, ya buang-buang ganti energi. dengan energi yang lebih positif gitu. Ada kerupuk singkong Sebenarnya gini, makan. sebenarnya gini ya guys ya. Dalam kita terlibat suatu obrolan itu akan ada dua kemungkinan. Energi kita yang tertarik atau energi kita yang memberikan pengobatan. Ada dua kemungkinan. Kalau energi kita tertarik ya kita jatuhnya lemes, emosi, jengkel, pusing, seharian ya, pegel-pegel gitu bisa. Makanya jangan sampai ketika orang ngobrol, kita terlibat dalam satu obrolan orang nih ya misalnya ya. Jangan sampai kita berusaha masuk mendalami ke masalah dia. Kita cukup amati teman-teman. Kita amati ini larinya mau kemana sih? Ini larinya mau kemana sih? Makasih Kak Natal. Larinya mau kemana? Itu cukup amati. Jangan dipikirin. Kalau kita sampai mikirin masalah orang, kita akan tersedot energi kita. Kayak Kak Natal ini tadi ngobrol, aku amatin nih. Tadi Kak Gigit ngobrol, aku amatin. Makanya ya udah biasa aja, flat. Aku juga nggak sedih. Aku juga nggak senang gitu loh. Jadi kalau aku nggak akan terbawa orang dengan cerita orang sedih, bukan berarti aku nggak punya empati, bukan berarti aku nggak punya perasaan, tapi aku mencoba menjaga diriku, energiku, untuk tidak tertarik ke dia. Aduh, karena Gitu. Jadi kita cukup mengamati teman-teman. Kalau bisa kita jangan sampai terbawa dengan masalah masuk terlalu dalam ke masalah orang. Mas Wijaya, baru ya, aku baca ini. Aduh, karena kenapa nggak dari tahu kemarin nyerap energi positif di sini? Nggak ada. Natali baru masuk ya di sini ya, baru tahu ya. Baru dia. Aku tadi kan baru lihat ya, aku anak baru. Aku jarang TikTok. Aku sukanya TikTok itu cuman update foto aku udah. Narsis sedikit gitu ya. Aku nggak punya Facebook, aku nggak punya Instagram. Waalaikumsalam Bang Yar. Gitu. Ya happy. Oh ya, info ya buat kalian ya, mumpung kalian masih di sini. Jadi live kita itu jam Senin sampai Jumat, sama Sabtu itu di jam 7 pagi paling cepat. Senin sampai Kamis sama Sabtu jam 7 paling cepat. Jumat sama Minggu kita malam jam 8. Kalau mau naik boleh gantian. Jadi biar ngobrol itu kondusif, nggak terlalu banyak orang gitu. Terus masukin banyak juga nggak masalah kan? Gitu ya guys. Terus jangan lupa di share, di tap. Aku juga baru kali ini masuk. Jangan lupa ini recordnya ada di YouTube ya guys. Kalian bisa subscribe YouTube aku nih Carter nih. Namanya sama kok nih Carter. Buat pengingat kalian gitu. Misal Kak Natalia ada pesan-pesan yang positif tuh tadi. Itu di YouTube nanti aku share fullnya gitu. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman yang ada di sini ya. YouTube aku ini full live-nya ada di sana nanti. Oke? Buat Kak perempuanmu ya. Aku ulangin sekali lagi ya mungkin buat teman-teman yang belum dengar ya. Badan kita, tubuh kita, raga kita ini analoginya seperti rumah. Semakin banyak sampah numpuk dan gak kita buang, itu semakin jadi banyak kotoran. Kotoran tuh bisa jadi sakit, terus terpancar dari aura wajah kita. Jadi orang kusut, murem, terus bengong, itu kayak gitu. Itu juga cerah. Loh, iya bukan kita bermaksud ngebanding-bandingkan atau gimana. Teman-teman bisa melihat, bisa melihat dari misalnya ada yang naik ke sini, ini lagi kusem nih, ini lagi kusut nih, ini lagi bingung, itu kelihatan. Bukan karena make up ya, beda. Ini bare face. Ya meskipun Kak Natali ini nggak sepenuhnya bisa loss, maksudnya bisa benar-benar udah lepas dari segala masalahnya dan masa lalunya, tapi setidaknya udah better gitu. Kita pagi dia tengah malam guys. Oh iya, hampir jam 12 aku dapat dari teman saya karena teman saya tahu saya suka ngeluh sakit-sakitan terus. Wah, Center ID parah. Ya? Ngabisin gift-nya di om-oman nih. Aku nggak ada efek nih Center ID. Kalau kita udah tadi loh. Ini ada nih Mbak siapa ya, Mbak Manisku. Kalau kita sering ngeluh itu energi negatif terus yang ada. Iya. Oh udah ya. Aku sudah nggak. Udah tadi gue lihat kok. Iya
jangan sering ngeluh teman-teman, karena itu afirmasi ke diri sendiri ya. Afirmasi itu rangkaian kata-kata yang bisa ya semacam doa lah, nggak usah panjang lebar lah, kayak sugesti gitu. Kalau kita mensugesti diri kita hari ini bahagia, ya akan bahagia gitu. Serius deh, coba aja kalau nggak percaya, seminggu aja kalian melakukan hal seperti itu. Makasih tante. Lah yang nyipok aku. Kasihnya yang mana? Lebih fresh, terus hari-hari kalian tuh lebih enteng gitu. Coba seminggu kalau nggak percaya. Kalian tiap pagi bangun tidur melakukan itu, sebelum tidur melakukan itu. Hasilnya akan berbeda. Terus kalian berusaha untuk ngobrol-ngobrol yang positif, yang menyenangkan, yang lucu-lucu, itu juga berpengaruh dengan mental kita. Mbak, kalau buang sampah kan ke tempat sampah. Orang tukang sampahnya kan buangnya nanti ke apa sih namanya? Kalau di Bekasi? Bandar Gebang. Nah, sekarang gini, ini kan perumpamaan ya. Masalah kita, ya udah kita buang nih. Udah kita buang. Jangan kita korek-korek lagi tempat sampah di Bandar Gebang. Bau Salma nggak kita. Ih, makasih Kak Salma. Sampah itu jangan ditumpuk, lepaskan tiap hari. Caranya Kalau gimana? udah dibuang, Itu tadi. jangan dipungut lagi. Iya. Jadi kalau sama. masalah yang lalu, jangan dibahas lagi. Betul, yang berlalu udah biarlah berlalu. Jadi kita sharingnya di sini tentang yang positifnya aja. Sarannya, sangeyo. Tapi ya memang namanya banyak orang memang Ya, agak. nggak apa-apa sih. Kita tuh berdosa menampung sih, Kak. Aku punya ini nih, aku habis putus gimana ya? Malu Dia ya, ngambil duit malu. aku. Aku bukan banding-bandingin ya. Aku punya mobil. Aku punya barang-barang branded, nggak aku bawa. Aku nggak bilang, aku nanti bisa beli ini lagi. Enggak, aku cuma bilang, Tuhan, aku nggak akan bawa itu. Karena aku nggak akan mau minta uang aku nggak akan minta uang energi. Kalau kita udah ikhlasin yang di belakang tas, kita akan dapat lebih tenang. Rezeki sedikit apapun kalau kita bersyukur, bahagia banget. Pengaruhnya besar. Tante Sen, Ya, makasih orang yang Tante nggak Sen. bisa. Nih Kak Manis kenapa nih? Emang sakit apa Kak? Sehat dan semangat. Aku dari tadi nyimak biar aku Ih, berusaha. makasih Tante Salma. Tante Salma Ya, itu. aku nggak mau di Manisku, aku tahu Mbak Manisku lagi topi ada deh, masalah. topi TikTok. Ingat, Pak masalah itu Eko. pasti ada jalan keluarnya kok. Kayak ujian, pasti kan ada jawabannya. Masalah juga pasti ada jalan keluarnya, Mbak. Sakit itu belum tentu dari medis ya teman-teman ya. Misalnya kamu makan Bisa. apa terus berefek apa, belum tentu. Sakit itu lebih banyak dari pikiran kita, Makasih Mbak. pembawaan kita. Kalau nggak percaya, coba kamu seharian marah-marah, nanti pasti akan pusing Mau nggak otomatis. aku marahin Mas Wijaya? Marahin aja. Kalau Jangan. kamu bisa bikin aku marah, kalau kamu bisa bikin aku marah, Yang enak typing pause di sini. Nggak kalau ngasih kamu pause. bisa bikin aku marah-marah, Nenek-nenek ikut hebat. live. Siapa nenek-nenek? Aku naik level random nih. Dia ngomongin Banyak- ngasih pause banyakan. ke orang lain tapi ngomongnya di sini. Coba. Itu Salma ngasih pause di sini kek, jangan di sini Jadi typingnya. aku mau seperti kamu, smart banget nih. Mbak, aku nggak pintar, tapi masa lalu aku yang bikin aku untuk jadi lebih strong, lebih bijak. Aku nggak bilang aku pintar ya, karena tuh semua doa aku bukannya dijawab ya. Aku belajar pokoknya. Jadi kalau untuk menilai laki-laki, ada yang datang nih, hey I love you forever, langsung aku blok. Ya, orang baru kenal terus bilang gitu, nggak usah kamu gitu. Iya. Bukan, tapi ini bukan masalah blok gak blok ya gitu. Cuman kayak kita tuh jadi berpikirnya jadi ke arah ini orang apa sih gitu. Itu bercandanya aku ya, tapi kalau untuk bijaknya itu gini, nanggepin masalah. Jangan ngambil keputusan lagi kita sedih. Jangan ngambil keputusan lagi kita senang. Jangan ngambil keputusan lagi kita hancur. Kalau kita hancur, berdoa, sholat, apapun itu yang bikin kita tenang. Mau kita ngomongnya di mana kek, ngomong hati ke hati sama Tuhan kan bisa di mana aja. Lagi pikiran aku kosong aja. Aku itu sebulan, 8 bulan di shelter, nangis sepanjang hari. Aku cuma omongan orang, aku ke psikiater. Omongan orang nggak aku bisa dengar karena akunya nggak buka hati. Setelah aku belajar, jadi masa lalu itu Langsung
Oh, aku bilang, oh aku bodoh banget waktu itu ya. Oh kan gitu. Iya. Iya benar-benar. Jadi kalau Jangan kita juga- punya teman yang sama masalahnya kayak kita cuma bilang, don't be stupid. Iya. Alhamdulillah. Satu lagi, jangan berekspektasi terlalu tinggi di depan. Betul, betul. Terima kasih. Dan satu lagi, jangan typing itu give pause yang nggak di sini ya. Iya. Balik ke Galaksi Sultan aja deh. pasti ada Isi WL, kebutuhan. isi WL, Galaxy, Galaxy. Saya nemuin obat lo galau di sini. Kabarnya host. Galaxy. Sebenarnya tuh Kak, semua ditanya tuh bukan gimana karena hebat kabarnya Kak. host Kak Wijaya. Alhamdulillah. Kalian Alhamdulillah. temenan ya? Iya. Kita temenan dari tahun 2011. 2011. 11. Aku 2015 di sini. Kita temenan dari 2011. Kita pernah tinggal bareng, kontrak bareng, makanya kita. Ya begini nih temenan kelas kita. itu bukan pikun, kunci kelas itu kita Kok pikun? memaafkan masa lalu. Pikun itu kan lupa jedotin pala nih. Nanti malam kita ke Kak Salma Om biar dikasih paus sama kakak. Oke. Oke. Tapi nggak usah malam, siang aja, hari ini aku nggak ada kerjaan ya. Kayak paling nge-gym doang, habis itu balik. Gak kan balik lagi ke dia ya 30% ya. Tapi Jadi bebas sih. jadi bukan karena Gak ada yang recordnya. sedang ngomong ini pinter teman-teman. Aku Kak Natali ini bukan berarti kita pinter, kita tuh proses. Semua tuh proses. Makanya sayangi prosesmu, pahami prosesmu tanpa memikirkan hasilnya. Kenal juga siapa ya? Nika Ardi. Ah, kan Nika Ardila. Iya, itu kan Nika Ardila itu. Kau pergi, mengapa kau kecewa? Kak Natalia bisa keluar dari Yang sini. bisa kita berbeda sikap itu masalah proses. Karakter orang itu nggak bisa berubah. Karakter orang itu dilahirkan dan dimatikan dengan karakter yang sama. Yang bisa membedakan itu menyikapinya. Mungkin karakternya galak, karakternya pendiam, karakternya judes gitu. Tapi ketika sedang berproses itu kita akan belajar menyikapi. Oh, biar gue nggak dikatain orang judes gimana ya? Biar gue nggak dikatain orang galak gimana lah? Kita belajar dari situ. Mbak, perempuanmu merasa ringan. Mbak, kalau ringan itu bukan dari kitanya. Emang kita harus berbagi ini ya, positif. Kalau Benar, Kak kakak Roro. taat sama Tuhan, pasti enak deh. Kalau awal pagi ya, Dinda. Kak Dinda. tuh Kak Wijaya udah ngomongnya proses hidup. Harus terima proses hidup sampai akhir. Iya, yang bisa bikin kita berubah itu proses, bukan hasil. Ngasih Kak Dinda. Tuhan yang lihat hasil, Tuhan lihat Iya. proses. Sikapi proses kita dengan positif, sepositif mungkin. Mau pamit, jemput anak sekolah dulu. Ya oke, Mbak. Hati-hati Iya, Kak Kak Surya. Surya, makasih. Hati-hati. Kak Surya ini tinggal di Aussie nih teman-teman. Iya. Jadi dia Ausia sama-sama. tuh benderanya. Iya, di Aussie. Kita Makanya dia temenan ngerasa juga beberapa. Careful and say hi to your kids. Oke. Judulnya menerima seperangkat takdir yang kita terima. Ya, satu paket. Gitu. Ketika Berangkat. kita udah memutuskan berjalan dengan seseorang, itu ya harus kita terima satu paket. Jadi jangan lihat plus dan minusnya, gitu. Ya yang ada di dia, ya kita terima semuanya, karena kita udah berkomit untuk menerima dia gitu loh. Ini kebanyakan wanita ya, wanita. Hei wanita, bangun. Kalau kita sudah terima cowok, jangan suka ngejelekin cowoknya di depan orang. Nanti lagi kita bawa tuh cowok, malu sendiri loh. Ada juga yang curhat. Hari Ya, ini tutup curhat tentang kejelekannya. cowok. Tutup kejelekannya, bukannya jelek ya, gimana ya? Kalau kamu nggak suka dia ngentut depan Kekurangannya. kamu, kekurangannya, buat kekurangannya jadi kelebihannya. Kalau nyari yang terbaik, nggak akan dapet. Jadi pasangan kamu yang terbaik. Top up elit ngisi kuota sulit ya, Kak Center itu ini. Shell, apa kabar? Kita maaf juga ke diri sendiri karena terlalu sering benar. Padahal udah banyak tanda-tanda. Ya. Tukang rokok ya. Makasih Kak Dinda. Kak Dinda, terima kasih. Aku di saat begini ya, aku santai tuh bisa ngemil, bisa maksimal apapun saat live. Nanti kalau udah itu kayak nggak ada waktu. Aku Gitu. banyak Makasih Kak nggak aku Dinda. makan. Nggak usah pamer deh. Ada basreng nggak? Aku ada basreng. Ya, Makasih Kak Dinda, berkah Kak Dinda. Terima kasih Kak Dinda. Kak Vina, welcome.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita dapat dua pengalaman yang mungkin bukan bertolak belakang. Sebenarnya garis besarnya benang merahnya sama, cuman cara menyikapinya yang berbeda. Itu berarti apa? Rangkumannya berarti yaitu masalah itu akan datang tiap hari, akan silih berganti datang, tapi tergantung cara kita menyikapinya. Kalau mau dibikin sedih ya jadi sedih, dibikin senang jadi senang, dibikin ringan ya ringan, berat ya berat gitu. Jadi jangan takut untuk menghadapi hari ini gitu. Karena aku merasa susah berdamai dengan sendiri, tapi cara pikir karena bikin aku semangat dan tenang. Thank you Mbak Perempuan. Temanya ini Kak, temanya kita lagi ngobrol sama orang yang bekas lulusan rumah sakit jiwa. Lulusan sakit jiwa. Oh iya, aku seminggu nih ya, seminggu kalau kamu di rumah sakit jiwa. Ini jujur ya? Masuk penjara sehari. Pernah masuk penjara, pernah masuk rumah jiwa, pernah di shelter ini. Shelter 8 bulan. Aku lagi di penjara. Enggak, sebentar. Aku potong dulu, maaf. Ya. Itu waktu kamu masuk rumah sakit jiwa, itu vonisnya apa sih sebenarnya? Beneran sakit jiwa atau ada korelasinya dengan itu? Aku mau ceritain. Aku kan keguguran. Dokternya nelfon polisi karena aku dapat proof. Nah, aku ditaruh di shelter. Pikiran aku shelter itu penjara ya. Aku nggak punya siapa-siapa ya. Aku mikir udah kehilangan anak. Itu 9 minggu udah kehilangan anak. Aku nggak mau nangis ya. Kehilangan anak, aku nggak punya siapa-siapa. Kok aku di ruangan sempit banget. Terus ruangannya itu ada pipa besi. Aku gantung diri. Tapi aku dengar suara mamaku. Aku panggilannya Mary ya. Mary bangun. Aku sampai orang yang di shelter, petugas datang kayak petugas shelter kayak dinas perempuan kan. Itu pertama. Yang kedua, botol sabun daun aku minum. Yang ketiga, obat ibuprofen yang segini isinya 200 berapa aku minum. Langsung aku dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit Dover aku langsung ke rumah sakit jiwa. Wah, diikat loh. Aku bilang I'm not crazy. Aku disuntik tidur 4 hari, suntik terus. Terus aku bilang sama dokter lagi kunjungan nih. Aku bukan gila suntik putih ya teman-teman, ini suntik putih nanti. Jadi kalau di rumah sakit jiwa jangan bilang aku nggak gila, malah dibilangnya gila beneran. I'm not crazy. Ya makanya bener kan tadi aku bilang kan. Keluar dari rumah sakit jiwa dibilangnya apa? Aku bilang sama dokter, dok, kamu udah we already call my boss because I have 2 job, hotel and restaurant. I don't want get fire from that job. Aku bilang kan, dokter langsung bilang what kind restaurant and hotel name. Jadi mereka nelfon, pastiin ada nggak nama aku dikerja di situ. Ada. Wah, langsung aku hari ke-7 di kemarin. Iya, berarti itu tapi seharusnya harus tenang kamu dulu, makanya harus tenang dulu, jangan teriak-teriak I'm not crazy. Oh, makin gue tidurin sama mereka. Iya, udah beruntung banget ya kamu nggak masuk ke liang lahat ya kan. Maksudnya cuma ke RSJ gitu. Karena loh, usahamu bunuh diri itu nggak tanggung-tanggung loh Kak. Iya kan? Ya, usahamu bunuh diri itu nggak tanggung-tanggung itu. Dari situ aku jadi nggak bisa punya anak ya kan. Dokter ngasih tahu chance aku punya anak itu kata 30%, semakin bertambah umur chance berkurang. Nangis iya, tapi aku bilang Tuhan ini kesalahan aku bilang. Tapi aku dikasih rezeki yang lain. Kalau kita udah menerima, maka aku bilang rezeki orang pasti beda-beda. Ada yang dapat pasangan yang bagus sesuai yang kita mau, ada dapat kekayaan, dapat kerjaan, dapat keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Terus pokoknya apapun itu rezeki pasti ada. Nafas itu kan kita masih punya tangan, kerja, kaki, ngomong apa itu kan rezeki. Iya benar. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya,
berat pengalamannya Kak Natali itu berat sebenarnya teman-teman, bahkan sampai pada tahap itu gitu loh. Cuman karena pembawaannya, cara berceritanya dia seperti ini, jadi kita nggak begitu terlarut, dia nggak mencoba untuk menarik kita masuk ke kehidupannya dia jadi bersedih, jadi ikut nangis itu enggak. Berarti menyikapinya semua itu kan berarti kembali lagi ya, tergantung cara menyikapinya gitu. Aku selalu bilang sama teman aku, jangan pernah bilang, oh I'm sorry for your story. Aku selalu bilang, tolong dong bilang, ih kamu kuat banget ya ngelewatin masa lalu kamu. Itu aku bangga. Iya. Itu berarti temen. Sebenarnya BD yang disebutin tadi itu udah solusi terakhir bagi orang-orang yang depresinya ada di tingkat yang kalau dibilang stadium akhir ya, karena dia udah nggak ngerti apa yang harus dia lakuin. Ini kita ngomongin masalah psikologisnya ya. Jadi tingkat depresinya udah benar-benar nggak ketolong sebenarnya. Makanya dia memutuskan itu karena itu menurut dia jalan terakhir. Gitu. Makanya kenapa diperlukan konsultasi, bimbingan, pengenalan diri. Ya dengan berbagai macamnya ya, sebenarnya itu teman-teman untuk menolong orang-orang yang mengalami hal seperti ini gitu. Karena pada dasarnya apalagi seorang perempuan itu tetap butuh sosok untuk berbagi, sosok pendamping. Itu makanya kalau kemarin ada yang bilang aku udah mati rasa sama cowok, alah enggak, emang enggak ada karena mati rasa. Iya, karena kalian belum ya, aku nggak ada mati rasa, tapi aku selalu tangkis. I can't be happy with that man. I don't want hurt anymore. Tapi kalau aku udah siap untuk terima laki-laki lagi, ya aku akan terima loyal lagi. Makanya yang Black Mamba terima nggak? Yang Black Mamba terima nggak? Apa tuh artinya? nggak Black Mamba. tahu, yang tahu cuma Nick. Yang negro. Ya semua aja juga diterima kalau emang jodohnya mau gimana. Ya mau gimana? Karena menyikapi semua ceritanya jadi contoh baca. Terus hampir gila dan pengen bundir. Kalau pengen ada niat bundir itu bukan dari Tuhan ya, itu niat dari kita. Sesuatu yang buruk itu datangnya dari kita teman-teman, nggak mungkin Tuhan. Dari mindsetnya kita nih. Iya, dari mindset kita. Masa Tuhan mau bikin kita jalan yang nggak baik? Itu dari kita. Makanya sebelum kenal Tuhanmu itu kenalin diri kita dulu. Jangan dikit-dikit nyalain Tuhan, dikit-dikit nyalain orang lain gitu. Ya kan aku udah bilang jangan suka nyalain Tuhan, jangan suka nyalain orang lain, jangan suka nyalain diri sendiri juga. Karena apa? Kesalahan itu bukan karena diri sendiri, tapi menyikapi dirinya. Oh, aku belajar. Karena lebih tua. Aku tua, iya. Enggak, itu Kak Center. Yang bilang Kalau kita di kamar terus rasa kita yang bermasalah, ternyata di sini lebih parah masalahnya. Iya, teman-teman, ini kalau kita punya masalah, oke, kita ada waktu untuk menyendiri. Jadi semesta itu menyuruh kita istirahat dulu deh, calling down dulu. Apalagi kalau kita tiba-tiba jadi ngantukan, tiba-tiba dikit-dikit tidur, ikutin aja. Tapi setelah itu kalian juga harus bangkit, keluar rumah. Pagi hari keluar rumah, pergantian energi nih, energi kita yang negatif itu dikeluarin, tarik energi positif dari alam. Bisa ke sawah, bisa ke hutan, bisa cari yang banyak pepohonan teman-teman. Karena waktu pagi hari pepohonan itu akan mengeluarkan oksigennya full. Oksigennya full. Jadi ketika oksigen itu full, kita bisa narik menggantikan apa yang ada di dalam diri kita, keluarin. Jangan terpuruk di kamar terus, jangan tertutup di ruangan terus, karena ruangan itu energinya berbeda. Betul. Makasih Mami. Grounding benar. Makasih. Jadi usahakan kita keluar kena matahari. Ya kali masa matahari nongol, lu mau gue kasih sesuatu nih, lu mau gue kasih vitamin nih, malah ditinggal tidur. Malah ditinggal tidur. Enggak ya, aku tiap pagi lari. Tiap pagi aku lari jogging. Lihat aja video-videoku isinya jogging semua. Iya, kamu lari lagi matahari belum terbit, matahari terbit langsung pulang. Jadi gini prinsipku teman-teman, aku berangkat sebelum orang bangun dan aku harus pulang sebelum orang bangun.
Jadi sebisa mungkin aku lari sepagi mungkin dan aku pulang sepagi juga gitu. Tapi udah segitu. Bukan karena takut matahari sih itu sebenarnya. Tapi kalau stres. Ya aku diem di kamar malas keluar ketemu orang keramaian ya. Tapi itu harus dilawan ya, jangan diikutin terus. Sesekali boleh. Karena kadang-kadang semesta menyuruh kita untuk beristirahat, untuk cooling down, Mbak, untuk mengamati diri kita sendiri. Itu butuh sendiri di kamar gitu. Tapi ya jangan berbulan-bulan, jangan bertahun-tahun juga sama gitu. orang ketemu sama orang yang beda-beda karakter. Tapi ingat, jangan suka menjudge by the cover. Iya. Aku ya di Indonesia ya, aku pernah punya teman bencong, aku terima. Aku punya teman preman, aku kan kalau pulang kerja kan di Blok M ya. Bencong aku traktir ajak makan, sini makan bareng sama aku bilang gitu. Jadi aku bencong itu aku temenin, karena aku bilang aku gitu kan. Bahasanya bencong. Kan gila. Cong gimana cong gitu. Aku juga punya teman bencong gitu loh. Itu tuh bahasa kita zaman dulu ya Nick ya. Cong, apa kabar cong gitu. Sampai sekarang masih Conge. kok. Sekarang udah, kalau sini udah beda. Iya. Oh sekarang bukan cong lagi, Mbak perempuan namanya siapa ya? Aku kalau nggak keluar rumah ntar Mbak nggak dapat duit. perempuan ini butuh pelukan karena udah lama ya sakit hati lukanya. Tolong ini jangan diingat-ingat. Bukannya emang sih nggak bisa lupa. Cari duit yang banyak Kak Salma. Top up selalu. Aku kalau nggak keluar rumah ntar nggak dapet duit. Mungkin kak perempuanku ini masih punya keluarga, punya anak. Fokusin ke situ. Yeji bahasanya war. War. Tapi punya War. war tuh Iya, ntar nggak bisa top up. Iya bener. Jadi gini, mungkin kebanyakan dari kita itu hampir 80%, mungkin 90% permasalahannya tuh ada di asmara. Lah, kesalahannya bersikap, kesalahannya berpikir, kita terlalu fokus ke situ. Padahal di sekitar kita nih masih banyak orang yang membutuhkan kita, masih banyak hal positif. Contoh, anak. Kita udah punya anak, guys. Itu sebagian besar dari kita udah punya anak. Kenapa kita nggak mikirin anak aja? dia Positif. punya anak ya? Aku punya satu. Ini si Kita Mami masih Sugi. punya orang tua. Karena Tali Mami Sugi ini juga termasuk orang yang terlalu ngelihat orang Iya. menderita dikit dia kasihan, orang ini sedikit sedih, kayak gitu Mami Sugi. sifatnya. Terus aku ajarin sikap cuek gitu, dia nggak bisa sampai sekarang gitu. Mungkin ada saran dari Kak Natali gitu loh. Iya. Mami Sugi, aku sih nggak pinter ya ngasih, tapi dari pengalaman aku, saat aku nggak mau terima teman-temanku, aku menolak semua untuk orang. Aku bego waktu itu. Wanita ketika patah hati, otaknya nggak cermat, kayak orang gila. Hatinya juga nggak matching. Apa yang kita mau sama ini beda. Wanita ya. Maaf ya Mas Wijaya, sama itu aku ngomong dulu ya sama Mama Sugi. Iya. Aku nggak keluar rumah, nggak mau makan, nggak mau keluar rumah. Ada aku udah bilang. Tapi ketika aku berani untuk memaafkan diri aku, untuk memaafkan diri aku, masa lalu, sebutin namanya ya, sebutin berdoa, bawa doa, maafin pasangan kamu, keluar rumah coba. Kalau kamu melangkah, Bismillah, silakan Bismillah. Nggak ada salahnya. Untuk kenalan sama orang baru nggak ada salahnya, tapi Mbak Mama Gigi, Mami jangan, Sugi. Mami Sugi, jangan terlalu lama di dalam rumah, stres beneran. Karena dia setiap keluar rumah orang selalu manfaatin dia dan dia nggak bisa menolak katanya. Ada orang minjem Sama duit kayak 100 aku. dikasih, ada minjem duit 200 dikasih gitu. Tapi Aku orang dong. itu Dong. ngomongin di belakang, habis itu dijahatin di belakang. Mama Sugi itu bukan teman. Bukan teman ya. Aku aja potong-potong semua teman aku. Orang Filipina kan sukanya party ya. Aku sering ngasih hadiah. Dulu ya, mau hadiahnya LV, Dior, aku kasih. Wow. Aku kasih. Itu masih banyak no. Udah nggak usah pamer. Ya. Kalau pamer-pamer tuh minta tahu sih. Mau bilang sama Mama Sugi, aku juga suka ngasih. Aku orang yang nggak bisa bilang Jadinya enggak. adu mekanik kemarin. Ini Mama Sugi, aku orang yang paling nggak pernah bisa bilang enggak. Selalu bilang, ya transfer cepet.
Tapi ketika aku belajar dari masa lalu, ingat siapa yang sayang sama kita kalau bukan diri kita? Siapa yang peduli sama kita kalau bukan diri kita? Siapa yang tahu diri kita kalau bukan kita? Orang lain nggak pernah mau peduli sama kita. Lagi kita nangis, siapa yang ngapin air mata kita? Lagi kita berdoa, siapa yang nemenin kita? Kan? Nggak ada. Ini air mata yang ngelap di diri kita tuh. Aku contohin ini, Mama sih. Ya, sederhananya Harus seperti itu. tegas sama diri sendiri, harus tegas. Itu aku belajar ya. Harus tegas sama diri sendiri. Karena yang tahu diri kita. Yang nanti sayang sama kita ya kita. Kalau kita nggak bisa cinta sama sayang diri kita, nggak bisa tegas sama kita, ya orang akan manfaatin kita, bisa ngontrol diri kita kayak popet. Maaf ya Mama Sugi, kita harus, kalau aku sih pernah dikasarin omongan sama temen aku kayak gitu, makanya aku memperlakukan sama mungkin Mbak Sugi, Mimi Sugi ya. Maunya ngomong Mami Sugi, maunya ngomongnya lembut. Tapi muncul Mama Gigi di langsung sini. ketok nih pala nih. Jangan deh, kalau yang ketok kepala jangan diikutin ini. Pokoknya ya Mami. Lama-lama rontok nih. Pokoknya Mami ingat harus tegas sama diri sendiri. Karena yang lapin air mata kita bukan laki-laki, bukan orang lain, bukan teman kita, bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan mama kita. Oke. Itu gimana caranya ngadepin silent treatment dan feeling lonely? Oh, lonely. Aku pernah. Enggak. Ini kalau menurutku lebih ke silent treatment ya. Jadi dia kayak merasa dicuekin, dicampakkan, bahkan nggak dianggap gitu loh. Kalau menurutku pertanyaan lebih ke situ Kak. Jadi orang yang terkena mental karena silent treatment tuh biasanya lebih kayak gue nggak dianggap nih, gue udah dianggap ada gitu. Lah itu mungkin sakitnya mungkin bisa berkali-kali lipat gitu. Kalau kita di silent treatment sama orang sebenarnya teman-teman, sebenarnya cara berpikir kita harus kita lebih bikin ringan ya. Jangan dibikin berat. Kenapa gue dicuekin dia? Aduh, ya udah gitu. Teman-teman, kita ini hidup sendiri. Ya benar kata Kak Natalia tadi. Kita lahir sendiri, nanti mati pun juga sendiri. Jadi kita usahakan berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berharap ke orang lain, mengharap perubahan orang lain, berharap orang lain baik ke kita. Boleh, tapi ada kontrolnya. Gitu loh. Jangan terlalu dipikir berlebihan. Gue didiemin, dicuekin bertahun-tahun, bodoh amat kalau gue. Ya, selama gue nggak pernah nyakitin dia. Gitu. Ya. Aku kan juga ngasih wanita, masukan. Jalan dikit kita sapa, nggak ditegur, wanita langsung kenapa ya? Kenapa? Ya, kemarin kok rasanya ya nggak? Iya. Tapi aku mau ingat, tapi semua tuh. kalau kita nggak disapa, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau kita bilangnya selamat pagi, lama-lama kan batu nih yang keras, kena tetesan, jadi ada bekasnya. Tapi kalau kamu nggak kuat untuk terus senyum itu merubah semuanya. Aku tahu maksudnya Kak Salma ini. Karena aku tahu maksudnya Kak Salma. Tidur sendiri bangun berdua itu benar kalau subuh. Jadi kita tidur sendiri nih guys, bangun-bangun berdua itu benar. Itu biasa terjadi sama cowok yang bangun subuh. Aku kasih masukan ke Mami juga ya, kalau mau bantu orang kan harus milih-milih, kayak Yeji juga bilang. Terus kalaupun kita mau bantu orang juga kita lihat saudara kita dulu, jangan ke orang lain dulu. Mungkin masih banyak saudara kita yang bisa kita bantu, kenapa harus bantu orang lain dulu gitu kan. Sekarang aku udah belajar. Alhamdulillah bisa. Ini buat yang semua ya, mau cewek cowok, kalau kamu tahu prioritas kamu apa, kamu duluin yang prioritas. Kamu harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kamu bisa tahu bedain itu, kamu bisa tahu bedain mana teman, mana lawan. Iya, tapi kalau lawan tetap jangan dibenci. Ingat, omongan juga kan harus dijaga. Iya. Prioritas itu juga dalam masalah perasaan ya teman-teman ya. Jangan orang lain yang tiba-tiba nongol
kamu dibaperin terus diprioritaskan gitu, jangan. Kalau menurutku fokus ke anak, ke keluarga, ke itu dulu. Ya itu tadi yang dimaksud fokus itu dalam hidup kita tuh harus tahu fokus kita kemana sih. Apalagi udah usia tua kayak kita gini ya kan. Kita harus ngerti nih. Kita harus ngerti. Kan aku ngomong kita, bukan cuma kamu. Jadi kita harus ngerti nih, usia segini tuh gue harus ngapain sih? Usia segini tuh gue harus bagaimana sih? Itu prioritas. Fokusnya. Ya karena kali mungkin seumuran tapi teman gak setan. Teman kayak setan ya kayak ya benar, kalau bang harus kita ada juga yang bilang kayak kebun binatang katanya gitu, macam lah. Ya setuju. Usia karena tali 51 guys. Guys tahu benar lah. Aku 51. Ih hebat banget. Iya bener loh 51. Serius? Bohong banget. Paling seumuran sama lu 40. Iya, Emang Kak Wijaya umurnya berapa? 41. Aku masih muda. 41 sama. Karena enak aja 41. iya. Kate-kate nih. Oh ya. Oke. Fokus cari duit aja biar apa bisa kebeli. Iya. Jadi sabar ya buat Mami. Assalamualaikum, waalaikumsalam karena dia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau Mami sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan naik ke sini lagi. Makasih karena Makasih dia udah mampir. Itu ya, teman-teman. Sharingnya. Banyak pijat. Gak sulit lepas Makasih, dari karena keadaan ini tapi berusaha menerima. Jadi buat kalian semua jangan mengeluh, ya kan? Om Brian nanya adik aku udah pada nikah. Aku doang yang gak nikah. Septi. Pura-pura bodoh dia guys. Kayak sulit lepas dari keadaan ini tapi Karena apa kabar? Mbak perempuan boleh kasih namanya nggak? Kan kalau kita mau berdoa mas bilang untuk Mbak perempuan. Aku lebih senang doain orang, walaupun aku nggak kenal. Ini dari kesulitan lepas dari keadaan ini, tapi berusaha menerima. Jangan bilang berusaha. Duit. Maksudku Natali. Namaku Nia Kak. Oh Mbak Nia, salam kenal ya. Pokoknya segala masalah itu ada jalan keluar. Taruh sini aja. Bukan Tuhan yang salah, bukan orang yang salah, tapi karena waktunya aja nggak tepat gitu aja. Perempuanmu, kakak boleh teriak, boleh ngeluh, boleh nangis, tapi sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Jangan berlarut-larut gitu. Jangan berlarut-larut tuh kata Kak Wijaya, kata Kanik. Gini-gini doang. Oke, teman-teman. Ini kalian akhirnya jam berapa sih? Doakan Udah aku juga ya overtime. Kak Natali, iya Kara. Sebenarnya udah kelar dari jam 10. Wah, terima kasih ya. Aku juga tidur nanti tuh. Berhubung kamu naik, ya udah. Gak gitu. Baru naik masa mau kita turunin. Maksudnya kan kalau Berasa kita cepetnya ya. Iya, enak respectful. banget. Respectful Iya. sama kita emang harus kelarin gitu, respectful. Respectful sama yang tua ya. Iya dong. Bohong banget kalau aku 41. Yang bikin aku kuat mengada-ngada. saat ada masalah diam di kamar istiqomah. Ya, Karena semua aku pasti bisa. berada, ya. Salawat itu yang menguatkan aku. Iya, Mbak. Iya, Mbak Manisku. Coba memahami diri sendiri guys lewat meditasi atau lewat Jadi apa renungan. kesimpulannya dari Kak Natali? Kesimpulannya ya, Kata-kata penutup. Iya. kata-kata penutup, jangan buang energi positifmu sia-sia. Cintai diri sendiri karena orang lain belum tentu bisa mencintai kita total seperti kita. Masalah ada supaya kita lebih dewasa. Tidak. Iya. Cintai prosesmu. Omer, ayo kita meditasi di room sama. Ayo. Meditasi kita karena tenaga kita udah habis terkuras. Makasih Jadi Kak Natali. gue semalam capek banget. Si Kak Salma sampai ngomong, Bang istirahat bang, kelihatan gelisah banget. Iya. Semalam itu berat bagi gue. Semalam itu nggak tahu kenapa ya. Itu kayak berat gitu. Apalagi akhir-akhir tuh gue udah nggak bisa mikir tuh kayak blank gitu. Enggak lah, melangsingkan badan nangis berlarut-larut salah. Gimana sih stres sih ya?
Berarti berapa lama Oh, penderitaan gitu, Kak manisku. Natali itu di Amerika? Berapa lama tuh 10 tahun. penderita? Menderitanya berapa Menderita. tahun? 10 tahun. Aku menderita. Aku sih nggak mau hitung berapa lamanya yang menderitanya, tapi prosesnya itu aku jalanin untuk kembali pulih itu kurang lebih 3 bulan. Oh, Aku orang yang pengen, karena gini, ketika aku sadar aku langsung gini, kok aku bodoh ya. Kan aku harus cinta sama dia. Ya emang bodoh banget. Ketawa aja nih si Wijaya. selain ketahuan itu juga ngetawain typing di bawah itu loh. Enggak, ketawa boleh loh, ketawain masa lalu. Karena gini loh, ketika kita bisa ketawa dengan masa lalu, itu berarti kita udah survive. Bener nggak? Betul. Pokoknya Sudah bisa melupakan. 3 bulan aku nggak bisa makan, sama nih makan Indomie, aku malah nggak makan. Temen aku sampai ngulekin cabai, aku kan suka pedes ya, ngulekin cabai, ayo makan. Baru 3 hari. Itu di Amerika ada cabe. Ada. Ya adalah, lo pikir. Kan dia nggak ada duit. Sekali nggak bisa beli. Siapa nggak ada duit? Nggak, waktu susah itu ada duit nggak? Aku jualin sebagian barang-barang aku, Oh, jual barang. cincin aku, gitu kan. Terus aku orangnya nggak mau give up, walaupun sedih-sedihnya aku ya. Maka aku bilang, aku kerja, walaupun di hati ini nangis, lagi restoran sepi, kan aku udah bilang, lagi restoran sepi, pikiran bos datang nih, ih, ada nggak sih yang suka sama aku, kok aku dimainin ya? Pasti ada nih wanita-wanita di sini yang di bawah nih, pikirannya gitu ya, kok aku diselingkuhin ya, gini, banyak lah, tangkis tuh, karena aku lebih Mencar. sayang sama diriku. You need the man, you love yourself first. Iya. Terus buat laki-laki yang pernah gagal, jangan pernah nyalain dirinya sendiri juga, karena wanitanya belum mau yang tepat. Tuh kali Jaya. Aku merasa tersindir ya guys ketika dia ngomong laki-laki. Ya iya, masa wanita mulu di sini, kebanyakan wanita sih ya. Sedihnya Iya. putus cinta itu perempuan Iya. harus bisa mandiri. Jangan dipikir cowok tuh nggak bisa sedih juga, ya bisa sedih. Cuman Kayak, cowok itu lebih bisa menyikapi ya, gitu. Lebih bisa menyikapi gitu. nih, Itu enggak gini. banget. Putus cinta itu kalau lagi nggak punya duit, iya makanya jangan di rumah terus, kerja terus bikin kita tuh produktif. Di rumah nangis, gila, nanti lama-lama lu nggak punya apa-apa, nafsu juga nanti nggak ada. Iya. Perempuan Udah harus tua banget mandiri. ya. Emang sih kalau kamu ya kayak aku udah bilang sama diri sendiri, aku belum siap untuk terima cowok, ya kan. Tapi aku hang out sama teman-teman kerja, bukannya apa ya, aku lebih suka aku yang ngeluarin duit. Karena aku nggak mau laki-laki hitung-hitungan. Kalau aku yang ngajak, makan yuk kesana, ntar gue yang bayarin. Karena Oke. aku yang lebih tua. Bukannya aku pengen temen ya, bukan. Nih ada ini nih pertanyaan yang sangat penting kalau menurut gue. Kalau usia 50 tahun di Indonesia kerja apa? Kemarin ada temenku, aku nggak bohong, kemarin siang temanku datang ke rumah. Usianya udah 56 tahun. Dia juga nanya sama kayak persis kayak gini nih. Aku jawab, apa yang ada di dalam dirimu ini manfaatin. Kalau kamu nggak punya modal, apalagi di zaman seperti ini, modal itu belum tentu balik, banyak pertimbangannya lah. Gitu. Udah keburu jual ini, takutnya modalnya bablas. Itu manfaatkan diri dulu. Banyak kok. Sebenarnya di TikTok ini bisa dimanfaatkan. Bisa jadi affiliate, dikit-dikit aja. Kita nggak akan pernah tahu rezeki kita di mana sebenarnya, teman-teman. Masa kalah sama Bunda Korla udah 50 tahun. Iya, maksudnya kita tuh mengeksplor apa yang ada. Jadi ya TikTok itu dimanfaatin aja. Ini kan ada TikTok Go, ada affiliate, itu manfaatin. Terus kalau yang masih bisa berkendara, itu aja bikin aplikasi Gojek atau apa.
itu tanpa modal ya istilahnya gitu loh. Terus mungkin lebih tahu kalian situasi lingkungan kalian mungkin ada di mana, itu kalian lebih explore itulah ya gitu. Ngomong gampang guys, kayak aku ini juga ngomong gampang, tapi melakukannya yang kadang-kadang berat ya. Iya. Tapi kita di sini tetap butuh support satu sama lain. Jadi manusia itu memang harus butuh support satu sama lain, saling ingetin. Perlunya seperti itu. Makanya jangan menyendiri terus menyendiri itu. Malah linglung lama-lama. Kulit keriput, saudara hancur. Kebanyakan tetap di sini ke bawah aja barusan ikut tab. Siang nggak daerah di pedesaan. Ya, terima kasih. Ini nggak ada efek-efek lagi ya. Yuk kirim dulu nggak apa-apa sebelum kita tutup. Kalau gagal dalam usaha coba lagi sampai sukses. Kalau ada duitnya. Makasih semua. Itu Kak Salma, posisi orang itu beda-beda Kak Salma. Kalau udah habis-habisan tuh berat, harus ngalamin dulu baru bisa bercerita. Keuanganku lagi terpuruk, saya coba ikut afiliat. Iya, Bun, diniatin baik, jangan berharap hasil, tapi belajar dari situ. Benar. Jangan terlalu muluk-muluk berharap hasil ya gitu. Nanti itu jalannya enak, dinikmatin aja. Pernah jualan nasi uduk loh di Indonesia. Jadi saat aku benar-benar gagal menikah. Iya. Ya kan? Yang penting Terus, apapun laku. kerjaannya diniatin, terus ada rasa suka, pasti dibuka jalannya. Dari uang nasi uduk itu aku bisa ke Amerika. Iya. Alhamdulillah ya, jalan orangnya. Siapa yang tahu gitu. Ke Amerika nggak ada sponsor, bener-bener duit sendiri. Iya. Hebat. Terus kalau aku berniat ke Amerika, ntar aku hubungin ya Kak. Kalau udah mentok di sini kan. Ini dong Kak bilangnya Kamu boleh. aku Boleh. Kak gini, boleh. Jangan dipikir kita ngomong begini tuh terus santai-santai, dalam artian nggak berpikir kita harus gimana sama guys sebenarnya. Mungkin tapi Nick juga berpikir sama mungkin. Karena Iya. aku pribadi orang yang sebenarnya suka berpetualang, dalam artian nggak cukup mencoba satu gitu. Cocok nih bertiga, iya juga ya. Kok nyambung ya? Jodohin, karena kan ini Kamu duda, nggak kerja. janda. Hari ini aku nggak kerja Sa. Hari ini libur. Duda, janda. Hari ini aku banyak pasangan di bawah. Oh, Iya libur, hari ini aku libur. ambil satu. Ini kerjanya di mana? Dia di Semarang, aku di Jakarta. Di Semarang, aku di Semarang. Semarang. Ini Jakarta. Jakarta mana? Aku juga lahir di Jakarta Timur. Aku di Condet. Lah deket dong kita. Jakarta Timur. Timur. Aku Cililitan. Deket Oh, dong. Cililitan. Dia condet. PGC. Ya deket dong. Dulu pasti Tapi nanya ke aku PGC ya. pindah. Atau ke Cempaka Putih. Oh, enggak. Cempaka Putih Aku jauh. lahir doang sampai umur 5 tahun, terus pindah ke Tangsel. Oh. Terus setelah itu 2 tahun, 3 tahun sebelum ke Amerika, aku pindah ke Bogor. Ya guys, Jakarta boleh lah. artis kayak Iya. Besok-besok kita bahas make up boleh, bahas fashion boleh, nggak harus sedih-sedih mulu guys. Ya nggak Maksudnya sih? kerja jagain aku Kak. Bahas kesehatan boleh, bahas horor-horor mungkin ya boleh juga. Oh, masalah horor aku bisa ngeliat loh sampai sekarang. Ya jangan nanti ditahan dulu. Disimpan Next dulu topik aja. nanti Karena panjang. ini Tadi udah setengah 12 di guys. sebelahku loh. Sini udah mau Tidur di zuhur. sebelahku, napas loh. Napas di sebelahku. Makasih ya. Manggil-manggil nggak? Minta dong gitu. Enggak. Kan ini setannya orang bule. Kasih ya teman-teman ya yang udah Iya. tap, yang udah share, yang udah repost, yang udah ngirim gift. Aku nggak takut. Sehat-sehat selalu, semoga happy, selalu dipertemukan dengan orang yang baik, jaga mental kalian supaya sehat selalu, ya kan, rezekinya lancar. Jangan lupa di follow, di subscribe juga YouTube aku ya, Nick Carter.
gonta-ganti tema Makasih, tuh Mas. Kak Natali. Mas Wijaya sama Kanik katanya ada tuh yang minta katanya gonta-ganti tema tuh. Iya. Iya memang. Sebenarnya kita berusaha seperti itu, tapi kalianlah yang mengembalikan ke masalah asmara, masalah percintaan itu. Kita udah bahas macam-macam nih. Tappingan di bawah udah beda lagi nih. Kita udah bahas misalnya bahas tarot ya. Di bawah tuh udah ngomongin masalah asmara, masalah sayur kayak asmara kayak gitu. Tadi karena kan ibu-ibu kita semua ini. bahas ini kan. Soal semuanya. Oke lah nih, gue thank you. Makasih kan Buat waktu dan tempatnya. Kak Natali udah sharing. Teman-teman semua yang di bawah dengan Undang-undang berbagai lagi macam ya kalau supportnya. maaf ya kalian kalau nggak bosen undang-undang lagi ya. Oke. Iya. Kak Natali udah aku follow ya. Udah aku follow Aku juga. kalau balik nanti. Biasa. Pokoknya masuk ke rumahku harus nyumbang kata-kata positif atau sharing sesuatu gitu. Iya, Kak Iya, Salma jangan- itu belum pernah, jangan center cari juga belum kata-kata pernah. Itu negatif. parah-parah itu orang-orang yang di bawah itu. Jangan Bisanya tuh lewat. tapping-tapping doang itu, nggak mau naik, nggak mau ngomong. Iya. Lagi Sekali-kali naik lah mereka itu. Sabar. Itu Mas Wijaya katanya ganteng Iya. tuh. Kata siapa? Naik nih, naik. Bener. Bener naik. Gak, kita tunggu dulu. Kalau mau naik ya nggak apa-apa. On cam loh. Mau dinaikin. Makasih teman-teman ya segala supportnya. Serius tanpa kalian. Bener katanya. Room ini nggak akan sepi. Oke, naik. Coba pencet. Bentar, Mbak, baru naik. Mana nggak muncul Sebentar. notifnya? Astaga. Nanti ngebahas setannya nanti perempuan. Kucingku berulah, Dewi Angin. tapi mau rungkat. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Nanti aja, besok aja center. Sini udah mau zuhur teman-teman. Iya, Serius, udah mau bentar lagi zuhur, 10 ya. menit lagi zuhur. Mentang-mentang libur jadi keasikan di sini malah. Tuh kan katanya. Ya udah kalau mau naik. Oh ini udah lagi deh. Sebentar. Mana? Naik aja. Mana mukanya? Ih cantik sekali. Assalamualaikum. Langsung dong aktifkan kamera. Masya Allah. Bentar. Rame banget ya. Iya dia di sebelah Oh, dia. di kantor. Iya nih, semuanya. Silakan. Mbak, siapa Ini namanya? penampakannya ibu guru kita. Jadi aku balik lagi. Mbak Centerit Center guru ya? Center aduh. Sorry guys. Iya. Gimana? Ada yang mau di sepatah dua patah kata atau kata penutupan Dua patah kata apa? Mimpin atau doa. kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Gak enak banget kata-kata terakhir. Kata-kata penutup gitu. Oke. Apa ya? Nggak ada sih. Udahlah, aku dari kemarin cuma digituin doang. Mana nggak berani naik gitu doang. Udah naik, udah besok Lucu lagi. sekali ya teman-teman. Sharingnya besok lagi ya, karena Kasih. udah mau tema apa, Mbak? Ngajar Kak dia. Natali, di situ udah malam istirahat. Enggak, buat besok mau tema apa? Iya. Emang maunya tema apa? Ayo kita jabanin nih. Ayo semangat jabanin, enak banget ngomongnya jabanin. Apa aja lah temanya ikut. Nah, sebenarnya kita ngalir teman-teman. Apa maunya kalian kita ikutin sebenarnya. Dan itu nanti kan berkembang kok gitu. Aku rasa percobaan beberapa kali kemarin juga bukan percuma ya. Hantu Amerika. Tapi ya balik lagi ke asmara, balik lagi ke perceraian. Atas ke sama nggak jadi kirim kereta. Boleh. Ih, udah sering Gak usah banget. kereta. Galaksi aja. Galaksi 1K. Aku belum 1K loh. Udah loh om. Kamu 1K. Emang kamu berapa? Bohong banget ya. Bohong Ya, banget. Bohong banget, bohong banget. Oh, bohong sih. Dari tadi kan cuman beratus-ratus doang. Beneran loh. Enggak nih. Bohong banget.
Iya, berat. Udah cepetan mas, keburu dingin nih mas kanku ya. Iya, ayo. Udah kan? Nanti ya kita gabung lagi atau mungkin Ya, sampai besok jam berapa? jam 7 kalau nggak jam 8 enggak? Paling cepat Jam jam 7. 8 berarti sini jam 9 aku belum selesai kerja. Iya nggak apa-apa. Berarti jam selesai kerja jam berapa? Aku jam 10. Selamat siang. Aku kerja 12 jam sehari, 10 ke 10. Oh, berarti tadi masuknya ke kita jam 10 ya? Enggak, aku kan karena setiap minggu sama Rabu libur. Oh. Di sana tuh hari Itu udah Minggu nih. Senin ya, itu udah Iya, Senin kan. ini udah Ini masih Senin. Minggu malam. Ini baru Senin dini hari. Iya bener, karena masih malam ya kak. Ini masih malam banget. Berarti besok nggak bisa masuk dong? Bisa kalau diundang. Apa sih yang kak? Ya bentar dulu kak. Sekarang di Amerika masih minggu. Oh, udah jam Senin pagi dini hari. Udah jam 1:30 pagi. Siap, siap. Yaudah besok kita bahas topik apa? Tadi kita ngebahas twin flame ya, kayak kembaran kita gitu sebenarnya. Ya tadi malam aku sempat ngebahas twin flame. Tapi mungkin Aku ada juga tahu beberapa. twin flame. Ya dibahas Udah besok. ngebahasnya besok aja. Mau naik. Kan ini mau Mau naik sholat besok. semuanya. Iya. Oh iya Salam benar. kenal ya semuanya. Morning. Kak Kami, Kakak Wijaya, sama Bu Guru. Kasih Kak Morning. Iya sama-sama. Ayo yang teman-teman. ngirim-ngirim tuh Makasih. masih tuh. Ada efek-efek kalau masih. Emang Kak Natal tinggal di mana? Dia tinggal di US. Bukan. Kak. US, emang Kak Natal ya tinggal di US. West Virginia, aku tahu Amerikanya hanya di kota. Amput official, welcome ke Amput. Itu besok kita bahas twin flame ya teman-teman ya. Semarang ya, ini Semarang ya? Iya, aku Semarang. Semarang, Amerika. Yang ini Makasih Kak. Tangsel. 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 Kami. Deket dong, aku juga kan deket Pamulang. Oh iya deket-deket. Tapi aku udah di Bogor. Ya Bogor juga deket lah. Emang pulang ke Indonesia berapa tahun sekali? Oh, ini udah 7 tahun belum pulang. Astagfirullah. Enggak, kalau- sekarang gini ya. Kasih Kak Morning. Berkabar ya Kak ya. Tiket pulang pergi aja udah 2.000 lebih. Mendingan aku untuk yang lain aja buat orang Waalaikumsalam. tua. Oh, kembali ke sini karena ngantuk. Waalaikumsalam Mama Boy. Tuh udah azan guys. Udah azan ya. Ya terima kasih Kak Kita Center. sampai besok lagi ya. Nanti Ya, thank you, Kak guys. Makasih ya. Nah, Kak Natali, Kak Center. semua yang di bawah. Nih, teman-teman yang di bawah, thank you banget udah ngeramein room ini 2.000 murah maksudnya. dengan segala bentuk supportnya. Kak Center makasih ya. Sama-sama. Betul juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.